Kemana Caicedo, ke Chelsea atau Liverpool? Walau pakar transfer Om Fabrizio Romano mengatakan Caicedo lebih dekat ke Liverpool tapi tak akan menyerah sebelum janur kuning melingkar. Chelsea tidak menyerah pada kesepakatan Moises Caicedo meskipun sudah dipesan secara medis, dan Chelsea tidak punya niat untuk menyerah sampai kontrak sudah disiapkan oleh Liverpool dan Brighton ditandatangani. Belum ada yang ditandatangani, saga transfer paling luar biasa di musim panas masih berlanjut. Teka-teki Harry Kane akhirnya berakhir hari ini. Klub yang jadi pemenang adalah Bayern Munchen. Harry Kane ke FC Bayern. Ini dia kesepakatan diselesaikan antara semua pihak karena Kane telah memberikan lampu hijau terakhir. Tottenham menerima biaya tetap 100 juta euro ditambah paket tambahan hingga 20 juta euro. Kane akan menandatangani kontrak 4 tahun. Dia akan terbang ke Jerman hari ini. Medis dipesan, selesai kesepakatan. McTominay menyebutkan dalam sebuah wawancara dia mendekati Giallo Rossi. Gelandang Manchester United Scott McTominay kembali membicarakan Jose Mourinho dalam wawancara dengan Sky Sport. Pemain asal Skotlandia itu memulai debutnya dengan seragam setan merah pada tahun 2017 di bawah bimbingan Special One dan fokus pada hubungan yang masih berlanjut hingga saat ini di antara keduanya. Jose sangat spesial bagi saya. Kami masih berhubungan bahkan setelah beberapa pertandingan, kata kelas 1996 dia akan selalu memiliki tempat khusus di hati saya dan di keluarga saya karena dialah yang membawa saya ke sini. Dialah yang mempercayai saya, dialah yang percaya padaku. Saya berutang banyak padanya karena jika bukan karena dia saya belum tentu duduk di kursi ini. Nampaknya McTominay akan segera bergabung dengan AS Roma. Emil Audero Mulyadi dipinjam Inter Milan dari Sampdoria, dengan opsi permanen. Kiper berusia 26 tahun itu lahir di Pulau Lombok, tepatnya di kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibunya berasal dari Italia, ayahnya dari Indonesia. Welcome to Inter. Sampdoria bersedia untuk meminjamkan Emil Audero Mulyadi setelah mereka bermain di Serie B musim ini. Kiper berdarah Indonesia itu akan menjadi kiper pelapis ketiga di Inter Milan untuk mengarungi Serie A musim ini. Masa depan Leandro Paredes masih harus digariskan. Gelandang Argentina itu tidak ditebus oleh Juventus musim panas ini dan kembali ke Paris Saint-Germain. El Mago, julukannya, tidak diperhitungkan oleh Luis Enrique, pelatih baru Parisians. Justru karena alasan inilah Leandro Paredes mencari akomodasi baru untuk musim depan, yang diharapkannya akan menjadi penebusan setelah tahun-tahun yang tidak terlalu menarik. Saat ini, menurut apa yang dipelajari tim editorial kami, tidak ada asap putih yang masuk ke klub manapun. Rombongannya sedang berbicara dengan banyak klub, termasuk Galatasaray, yang akan merumuskan tawaran penting. Pada dirinya, bagaimanapun, ada juga Roma yang hanya akan berbicara kepada rombongannya. Terakhir, Lazio sedang memantau situasinya dan telah menunjukkan apresiasi mereka terhadap sang pemain sejak awal bursa transfer. Roma menjadi tawaran yang menarik karena di sanalah dia berasal. Inter Milan berniat menambah amunisi lini depan setelah Lukaku terasa mengkhianati kepercayaan mereka. Salah satu bomber incaran Inter Milan adalah Anthony Martial. Inter Milan mencoba menawar sang pemain mau pindah ke Milan. Penawaran akan segera dilakukan. Manchester United juga berniat untuk mengurangi skuad setelah kedatangan Rasmus Højlund minggu lalu. Tampaknya transfer ini akan berjalan mulus. David Moyes mengonfirmasi tawaran Harry Maguire diterima. Kami telah menerima tawaran dari Manchester United untuk kesepakatan Maguire. Man United menerima proposal 30 juta pound dari West Ham untuk Harry Maguire 3 hari lalu. Memahami kesepakatan belum selesai karena Man United ingin memulai pembicaraan dan memilih kandidat favorit sebagai pengganti sebelum melepaskan Harry. Pochettino tentang Kepa, Sanchez dan Kepa tahu mereka akan berjuang untuk posisi nomor 1.
Saat ini, Kepa sedikit di depan. Seiring waktu, kita akan lihat apakah Robert ada dan bisa menantang Kepa. Robert Sanchez penjaga gawang baru Chelsea. Kepa saat ini harus berhati-hati karena ada saingan berat di posisi penjaga gawang Chelsea. Kiper asal Spanyol itu bermain baik musim lalu tapi jangan lupa dia banyak kebobolan. Tapi itu bukan saja salah dia seorang juga lini pertahanan yang keropos. Masa depan bek Manchester United Eric Bailly nampaknya tak lama lagi itu dikarenakan ada kabar dari Turki. Besiktas baru saja mencapai kesepakatan prinsip dengan Eric Bailly secara pribadi. Pembicaraan sekarang dengan Manchester United untuk menyepakati solusi keluar terbaik. Tapi Manchester United juga akan melepas Harry Maguire ke West Ham. Tentu ini tak baik, dua bek ini belum ada penggantinya. Diyakini Manchester lebih dulu harus mendapatkan bek baru, setelah melepas dengan tenang dua pemain tersebut. Pelatih kepala staf Rene, Bruno Genesio, menyatakan keyakinannya untuk mendaratkan gelandang Roma Nemanja Matic. Sisi Prancis menawari Matic kontrak jangka panjang yang kabarnya sangat diminati sang pemain mengingat kontraknya saat ini dengan Roma akan habis tahun depan. Dalam penampilan konferensi pers baru-baru ini menjelang debut Ligue 1 Rennes tahun ini, Genesio mengatakan kepada wartawan tentang pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Matic. Saya mempercayai anggota manajemen klub saya yang bekerja keras untuk kesepakatan itu. Saya percaya diri. Tapi seperti yang Anda tahu, sampai semuanya tidak resmi, kami tidak bisa terlalu terburu-buru. Matic adalah pemain yang ideal bagi kami, dan yang saya maksud adalah berpengalaman, atletis, dan terampil secara teknis. Dia bisa beradaptasi dengan kebutuhan kita. Tapi dia bukan satu-satunya, kata Genesio. Gagal lagi AS Roma kembali gagal mendapatkan pemain baru. Lucas Beltran pemain incaran AS Roma lepas ke Firenze. Pemain depan Argentina Lucas Beltran mengungkapkan bahwa sebelum menerima tawaran Fiorentina, dia mengadakan pembicaraan dengan Roma. Secara khusus, Beltran menyebutkan percakapannya dengan bintang Roma dan rekan senegaranya Paulo Dybala. Sebelum berangkat ke Italia hari ini untuk menandatangani kontraknya dengan Fiorentina, Beltran berbicara kepada TYC Sports tentang upaya Roma yang gagal untuk mengalahkan Viola dalam balapan. Saya berbicara dengan Dybala tetapi kesepakatan dengan Roma tidak tercapai. Katanya, saya akan bergabung dengan Fiorentina. Mereka memiliki proyek yang bagus. Fiorentina selalu tertarik dan proyek olahraga yang mereka miliki sangat bagus. Agen bebas Alexis Sanchez terus dikaitkan dengan kepindahan ke Roma. Penyerang Chili masih di pasar setelah menyelesaikan mantra dengan Marseille. Meskipun sebelumnya dikaitkan dengan kembalinya ke Inter, Sanchez sekarang dikabarkan berada di radar Roma karena Giallorossi terus mencari striker tambahan mengingat absennya Tammy Abraham dalam jangka panjang. Menurut La Gazzetta dello Sport, Sanchez bisa menjadi rekrutan mengejutkan Roma di hari-hari terakhir jendela transfer. Klub ibu kota sedang memantau dan telah melakukan kontak dengan rombongannya selama beberapa minggu terakhir. Penyerang Roma Paulo Dybala dipertanyakan menjelang pertandingan persahabatan pramusim terakhir klub. Saat Roma bersiap untuk menghadapi tim Albania Partizani di Tirana untuk pertandingan persahabatan pramusim terakhir, Paulo Dybala terus berlatih secara individu. Sang pemain diharapkan untuk diintegrasikan kembali dengan anggota tim lainnya hari ini. Ini akan menjadi sesi latihan grup pertamanya sejak pertandingan persahabatan dengan Toulouse di mana Dybala keluar karena otot betisnya tegang. Menurut Il Messaggero, Mourinho dapat memilih untuk mengistirahatkan Dybala dalam pertandingan persahabatan dengan Partizani dan menghindari risiko lebih jauh menjelang musim Serie A yang baru. Perlu dicatat bahwa Dybala, serta Lorenzo Pellegrini, tidak akan dipanggil untuk pertandingan pertama Roma musim ini melawan Salernitana karena skorsing. Penyerang Roma Paulo Dybala dipertanyakan menjelang pertandingan persahabatan pramusim terakhir klub. Saat Roma bersiap untuk menghadapi tim Albania Partizani di Tirana untuk pertandingan persahabatan pramusim terakhir,
Paulo Dybala terus berlatih secara individu. Sang pemain diharapkan untuk diintegrasikan kembali dengan anggota tim lainnya hari ini. Ini akan menjadi sesi latihan grup pertamanya sejak pertandingan persahabatan dengan Toulouse di mana Dybala keluar karena otot betisnya tegang. Menurut Il Messaggero, Mourinho dapat memilih untuk mengistirahatkan Dybala dalam pertandingan persahabatan dengan Partizani dan menghindari risiko lebih jauh menjelang musim Serie A yang baru. Perlu dicatat bahwa Dybala, serta Lorenzo Pellegrini, tidak akan dipanggil untuk pertandingan pertama Roma musim ini melawan Salernitana karena skorsing. Penyerang Roma Paulo Dybala dipertanyakan menjelang pertandingan persahabatan pramusim terakhir klub. Saat Roma bersiap untuk menghadapi tim Albania Partizani di Tirana untuk pertandingan persahabatan pramusim terakhir, Paulo Dybala terus